Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Izati dengan NIM 06040323. Kali ini kita akan membahas tentang Quantitative Strategic Planning Matrix. Oke, kita lanjut slide pertama. Untuk konsep dari QSPM adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan alternatif strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan. QSPM membantu para manajer dalam memilih strategi terbaik di antara beberapa opsi yang memungkinkan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Selanjutnya untuk langkah-langkah QSPM. Yang pertama itu identifikasi faktor internal dan eksternal. Nah, jadi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan baik secara internal, kekuatan dan kelemahan maupun eksternal, peluang dan ancaman. Biasanya faktor ini berasal dari analisis SWOT, dan EVA atau Internal Factor Evaluation, juga EVI External Factor Evaluation. Yang kedua, menentukan alternatif strategi, yaitu mengembangkan berbagai alternatif strategi yang mungkin diambil oleh perusahaan berdasarkan hasil analisis sebelumnya, misalnya dari matriks TOWS atau matriks Grand Strategi. Selanjutnya, menyusun matriks, yaitu terdiri dari beberapa kolom yang mencakup faktor internal dan eksternal dengan bobotnya, lalu alternatif strategi yang diusulkan, lalu attractiveness score atau nilai yang menunjukkan daya tarik suatu strategi untuk memanfaatkan faktor tertentu, biasanya berskala 1-4. Nah, yang selanjutnya yaitu total attractiveness score atau total ini yang dapat dari perkalian antara bobot faktor dengan AS untuk setiap strategi. Nah, selanjutnya menghitung TAS untuk setiap strategi atau bobot setiap faktor dikalikan dengan AS yang relevan untuk setiap strategi. Hasil perkalian ini dijumlahkan untuk mendapatkan TAS total untuk masing-masing strategi. Yang terakhir, menganalisis hasil strategi yang memiliki TAS tertinggi dipandang sebagai strategi yang paling menarik untuk diimplementasikan. QSPM membantu menentukan strategi mana yang dapat memberikan dampak terbesar terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Jadi QSPM adalah alat yang kuat karena menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyaring dan mengevaluasi alternatif strategi secara sistematis sehingga meminimalkan bias subjektif dalam proses pengembalian keputusan strategi. Nah, itu untuk langkah-langkahnya. Kita lanjut untuk ke contohnya ya. Lihat di layar. Ini untuk contoh dalam pendidikan ya. Seperti faktor internalnya, guru berkualitas dan berpengalaman untuk bobotnya 0,15, untuk expand pasar barunya atau AS-nya ada 3, sedangkan untuk tasnya ada 0,45. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.